Ian Nepomniachtchi keluar sebagai juara turnamen kandidat. Dengan demikian dia akan menantang Magnus Carlsen pada bulan November nanti. Kemenangan Nepo ditentukan oleh kekalahan Anish Giri di tangan Alexander Grischuk. Turnamen kandidat sendiri masih menyisahkan satu pertandingan, namun Nepo sekarang unggul satu angka penuh atas Giri. Dan meski besok dia kalah dan Giri menang, Nepo tetap dipastikan juara. Sebab secara head to head dia mengalahkan Giri dengan buah hitam di babak pertama, kemudian remis di babak ke-8. Adapun game antara Grischuk dan Anish Giri berlangsung dalam pembukaan Queen's Indian, di mana pada langkah keempat Grischuk melanjutkan G3 memasuki varian fianchetto. Permainan berlanjut sesuai teori hingga akhirnya pada langkah ke-5 Anish Giri memainkan gajah ke B4 skak dan Grischuk menutup skak ini menggunakan gajah. Di sini Giri melakukan kesalahan posisional dengan memajukan pion ke C5 mempertahankan gajah, dan Grischuk langsung mengeliminasi gajah, pion makan. Ini membuat pion Giri terjebak di wilayah lawan, dan Grischuk akan memanfaatkan hal ini dengan mulai meluncurkan serangan terhadap pion tersebut. Tetapi sebelum itu kedua belah pihak rokade. Lalu kuda B D2, dan setelah D6 menteri B3 menyerang pion. A5 mempertahankan pion, tapi A3 menambah serangan terhadap pion. Kuda A6, kemudian benteng D1 sebuah shadowing, menteri menghindar ke 7, lalu kuda E1 menawarkan pertukaran gajah untuk melemahkan sayap menteri. Pertukaran gajah terjadi, kemudian H5 dan kuda C2 mengancam pion. Pion makan pion dan pion makan secara otomatis menyerang pion B. Benteng B8, E4, lalu E5, dan langkah terakhir Giri ini membuat dia memiliki dua pion backward yang akan menjadi target serangan Grischuk. Menteri ke D3 dimainkan, sebuah shadowing terhadap kuda, dan kuda menghindar ke C7, lalu benteng B1. Kuda E6 dan benteng B5 memastikan pion backward di file B tidak bergerak. Benteng E8, H4 membatasi pergerakan kuda. G6, kemudian F3, kuda D7, dan kuda ke F1 berniat melompat ke E3. Pertukaran pion di center terjadi, kuda makan, lalu kuda E5 mengancam menteri dan pion. Menteri mundur mempertahankan perlindungan pion. Kuda makan kuda, benteng makan, kemudian kuda ke C6. Benteng mundur ke D1 dan menteri E6. Diikuti dengan kuda ke E3. Kuda ke E7, menteri D2 mengancam pion backward di file D. F5, sebuah kesalahan sebab ini membuat Grischuk unggul satu pion setelah menteri makan pion. Kuda ke C6 dan pion makan pion. Setelah pion makan, sekarang Grischuk akan unggul dua pion setelah pertukaran menteri, benteng makan, dan lalu kuda makan pion. Sampai di sini Anish Giri praktis sudah kalah, tapi permainan masih berlanjut dengan kuda E5, benteng D6, benteng E8, dan benteng D4 melindungi pion. Kuda C6, lalu benteng D2, benteng D8, kemudian pertukaran benteng, benteng makan, lalu benteng D5 menawarkan pertukaran, dan Anish Giri yang sudah tertinggal dua pion memutuskan menerima pertukaran. Ini sebuah kesalahan sebab setelah pion makan, Grischuk secara otomatis selain unggul dua pion juga memiliki sebuah pion bebas. Kuda ke E5 dan kuda D6, raja F8, raja F2, raja E7 dan kuda ke B5, raja F6, raja K3, raja F5, kuda D6 skak, raja F6, raja E4, kuda D7, lalu raja D4, sebuah sentralisasi raja. Dengan posisi raja dan kuda seperti ini, maka tidak ada ruang bagi kuda untuk melakukan skak.
paling tidak dia harus melakukan 2 kali manuver, baru dia bisa melepaskan skak terhadap raja. Jadi jika raja Anda berhadapan dengan kuda, maka Anda harus mencari posisi seperti ini. Kuda lawan tidak akan bisa menyerang raja Anda. Raja ke-7 dimainkan, kuda B5, dan setelah raja F6, kuda ke C3. Raja F5, kuda E4, raja G6, lalu G4, bermaksud menciptakan 2 pion bebas di sayap raja. B5, kuda ke C5, menawarkan pertukaran kuda, dan sampai di sini Anish Giri merasa sudah cukup dan dia langsung menyerah. Dengan demikian, Ian Nepomniachtchi akan menantang Magnus Carlsen pada bulan November nanti. Oke, demikianlah review kali ini dan kita akan berjumpa sore nanti. See you when I see you.